Shalom, bersama berjumpa lagi dengan Sailan. Hari Sabtu, lupa tanggalnya, 15 Mei mungkin, 16 Mei 2020. Hari ini saya akan berbicara tentang kehidupan saya secara pribadi, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Jadi saya melihat telapak kaki Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sejak kecil kami 7 bersaudara. Karena mama saya itu tidak bisa merawat anak-anaknya, maka setiap anak punya satu pembantu, dan akhirnya kami yang laki-laki masuk ke panti asuhan, termasuk saya. Sejak umur 5 tahun saya masuk di panti asuhan. Dan pada saat kelas 2 SD, mama saya betul-betul, papa saya jatuh miskin, sehingga seandainya kami tidak masuk di panti asuhan, maka kami semua jadi gelandangan. Tidak ada satupun yang bisa bersekolah. Dari anak 7 bersaudara itu tidak ada satupun yang bisa sekolah. Itu luar biasa karya Tuhan. Dan di panti asuhan itu besar sekali. Setiap anak punya satu tempat tidur, dan waktunya itu sangat ketat. Jadi jam 5.30 kami harus bangun, kemudian cuci muka, tidak sikat gigi karena kami hanya sikat gigi 1 kali sehari pada sore hari. Nah, setelah itu kami ganti baju. Baju itu 3 hari sekali baru ganti. Ada baju untuk bermain, ada baju untuk sekolah. Kami ganti baju sekolah, kemudian pergi ke kapel untuk misa. Jadi setiap pagi saya seringkali, sejak kelas 3 SD, saya seringkali menjadi putra altar di situ. Ngantuk-ngantuk, tapi saya jadi putra altar. Karena dulu cita-citanya jadi pastor. Di asrama itu besar sekali, dan banyak sekali kenakalan di situ yang kita buat. Karena kita memang merasa bahwa kita anak-anak yang terbuang. Kalau hujan itu ada tembus ke pelataran, jadi kami lari, lalu kita berlutut, jadi meluncur. Itu namanya klien. Dan baju kita basah semua. Kalau pernah satu kali ganti baju, lalu hujan, kita main sepak bola, jadi baju kami berlumpur. Padahal harus gantinya 3 hari sekali. Karena penuh lumpur, akhirnya harus ganti baju baru lagi. Nah, satu demi satu dipukul pakai pukulan rotan itu. Untuk kasur, biasanya kasur itu dijemur, kemudian selesai dijemur dipukul pakai rotan. Nah, itu kami semua dipukul pakai itu. Semua anak kesakitan, dan saya enggak. Saya setiap kali dipukul saya mengitari suster itu. Lama-lama susternya pusing dan saya dilepas. Kalau makan selesai misa, kami makan pagi, lalu sekolah. Selesai sekolah kami ganti baju main, baju untuk di rumah, kemudian makan siang, lalu tidur. Selesai tidur siang kami belajar, selesai belajar bermain. Nah, selesai bermain kami makan mandi. Setelah tidur siang baru kita mandi. Mandi itu pun harus 3 gayung, tidak boleh lebih. Jadi kalau mandi itu airnya, sabunnya dimasukkan ke air lalu diusapkan ke badan dulu. Setelah itu baru 1 gayung, 2 gayung, 3 gayung. Itu selesai, tidak boleh lebih dari itu, karena takutnya panti asuhan tidak bisa membayar uang air, tagihan air dan listrik. Kemudian dari situ selesai tidur siang, kita ada snack. Snacknya kadang kalau kedondong kita lempar ke tanah, ke tekel itu, lantai, supaya pecah, atau kita jepitkan ke pintunya kan dari jati, jadi kita jepitkan, lalu baru kita makan.
tidak ada pisau di situ. Nah, kalau ada yang bisa beli mangga, selalu ada satu dua orang berdiri di dekat anak-anak itu, minta kulitnya. Jadi karena kalau mengupas itu kan selalu kulitnya menempel sedikit daging buahnya, dan itu kita krokotin istilahnya, kita makan, merasakan mangga dari yang menempel di kulit. Nah, selesai, ada satu lagi cerita. Kalau snack itu paling tidak suka itu kalau susu kambing, nggak enak sekali. Nah, kita menyebutnya susunya Dorote. Dorote itu ada anak yang ditemukan di situ, kemudian anak wanita, karena dia wanita dia tidak dicampurkan ke kita, jadi dia bercampur dengan para pekerja di panti. Nah, dia agak gila, jadi kalau sudah kumat dia seperti naik kuda keliling asrama. Nah, kita kalau minum susu kambing itu menyebutnya susunya Dorote. Oke. Setelah snack kita belajar, setelah belajar baru kita bermain sampai malam. Kita makan malam lalu bermain lagi, belajar, lalu tidur malam. Dan setiap anak punya satu tempat tidur. Jadi waktu saya menikah, saya harus tidur bersama dengan istri saya rasa keras sekali, karena saya terbiasa untuk tidur sendiri. Demikian juga waktu saya keluar dari panti, kalau ada rekoleksi retret, saya harus tidur berdua satu ranjang. Wah, saya tersiksa sekali karena itu. Nah, kalau malam itu ada kacang merah, kadang-kadang ada kacang merah, ya brennebun namanya. Kalau bahasa Belandanya brennebun. Kita selalu menggunakan bahasa Belanda karena susternya sebagian besar dari Belanda. Nah, kita ambil brennebunnya itu, masukkan kantong, kita makan pakai kuahnya aja, nanti malamnya kita adu. Nanti yang penyet kita ambil, yang menang itu boleh ngambil yang penyet, kemudian dimakan. Nah, ternyata dari kegagalan orang tua saya ini, saya bisa memperoleh pendidikan, saya memperoleh tempat tinggal, saya memperoleh pengajaran secara Katolik, dan iman Katolik saya dibentuk dari situ. Setiap pagi saya harus sampai ngantuk-ngantuk jadi putra altar, dan di situ iman saya tumbuh sehingga saya tidak bisa meninggalkan, karena saya tahu di situ Tuhan berjalan bersama saya. Dan begitu banyak, kalau saya lihat, luar biasa Tuhan itu seorang arsitek, dan suster-suster itu dan juga kita itu adalah tukang bangunannya. Maka kita hanya mengerjakan dengan setia, kita bekerja apa yang Tuhan mau. Dan setelah bangunan itu jadi, kita akan melihat betapa indahnya bangunan itu. Dan kita begitu bersyukur akan arsiteknya. Dan bangunan itu adalah Anda dan saya. Kita tukang bangunannya, kita juga bangunan itu sendiri. Kita dibentuk, diarsitekin oleh Tuhan menjadi suatu bangunan yang sangat indah. Dan kita tidak mengerti apa-apa selama proses itu. Betul-betul kita tidak mengerti. Tuhan menyelamatkan kita dari, seandainya saya tidak di panti asuhan, seandainya mama saya itu betul-betul mama yang baik dan dia tidak membuang saya ke panti asuhan, maka saya sekarang jadi gelandangan. Mungkin saya tidak hidup lagi karena kemiskinan yang luar biasa. Nah, pada saat saya di SD, kakak saya kelas 2 SD lah, kelas 3 SD itu, kakak saya lari dari susteran dia ke bruderan, dan bruder Theo itu marah sekali, lalu dia citak kepalanya, kamu itu ngapain lari? Bruder saya cuma mau ngomong, adik saya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang.
Oke, lalu bruder itu besok paginya naik sepeda pergi ke rumah mama saya dan mengatakan adik saya harus sekolah. Dia memberi baju, dia memberi buku, dan adik saya bisa sekolah dengan gratis, tidak pakai uang sama sekali. Semua dibayarin oleh bruder Theo. Itulah suatu karya di mana Tuhan menyelamatkan kita. Nah, kakak saya juga pernah sakit main sepak bola, kemudian membentur gawang kepalanya dan gegar otak, lalu dia dibawa ke rumah sakit. Suster kita digigit sampai bekasnya di tangan ini berdarah terus. Bekas di tangan ini seumur hidup tidak pernah hilang. Tetapi kakak saya selamat, tidak mati. Nah, inilah cara Tuhan yang sangat-sangat rahasia, di mana dia membentuk kita menjadi suatu bangunan yang sangat indah. Kita tidak pernah menyadari bagaimana kita menjadi orang yang begitu berpendidikan, lalu kita menjadi orang yang mengenal nilai-nilai Katolik yang adalah cinta. Bagaimana kita harus mencintai semua manusia, dan bagaimana kita hidup itu hanya untuk Tuhan saja, untuk mencintai Tuhan dan untuk mencintai manusia. Dan setelah saya melihat semua telapak kaki Tuhan selama perjalanan hidup saya tidak bisa berbuat lain selain saya mengatakan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih karena aku punya Tuhan seperti Engkau. Amin.